Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video yang hari ini beredar di sosial media dan media mainstream. Kalian bebas memberikan pendapat, opini kalian di kolom komentar, jaga etika dalam kita bersosial media, dan juga sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas video yang pertama. Ternyata Ferry Amsari belum kafah soal demokrasi. Gini momen Hasan Nasbi kasih kuliah gratis Ferry Amsari. Coba kita lihat dulu teman-teman ya. Katakan kritik ini ada tingkatannya. Saya misalnya Pak Menteri ini ya, Pak Menteri ya teman-teman ya. Pak Menteri. Tapi saya tidak respon. Tidak perlu disensitifkan apa yang kemudian direspon oleh orang kepada kita. Harusnya negara lebih dewasa dari itu. Itu bukan sensitif. Itu kita berdiskusi namanya. Itu kita berdialektika namanya. Dan saya terima kasih tadi Ferry sudah menyampaikan pengakuan bahwa ya sejauh ini kabinet bayangan dan sebenarnya semua teman-teman yang kritis tidak ada yang direpresi atau dibungkam oleh pemerintah. Datang-datang aja ke TV. Di podcast saya lihat berseliweran juga di podcast, nggak kenapa-kenapa kok. Dan sepanjang republik ini setelah tahun 98 ya relatif bebasnya seperti itu kok. Sampai hari ini. Tapi mengenai disinformasi, fitnah dan kebencian, kita harus bikin klaster khusus nih soal ini. Saya mau kasih contoh. Inggris tahun 2024 itu menangkap 1.800 orang. 1.800 gara-gara orang. kerusuhan di Southport. Gara-gara ada pembunuhan terhadap 3 orang siswi tari, itu dibuatlah sebuah sosok khayalan bernama Ali Al-Sakati. Sosok khayalan sehingga kemudian warga Inggris yang sayap kanan kemudian membenci imigran Muslim sehingga melakukan kerusuhan di sana. Padahal pelakunya bukan imigran Muslim. Terjadi kerusuhan 7 hari. 1.800 orang ditangkap berdasarkan OSA, Online Safety Act. Ada aturan yang mengikat di sana. Sebagian ditangkap karena melakukan kerusuhan. Tapi sebagian lagi ditangkap karena menyebarkan disinformasi, menyebarkan provokasi, menyebarkan hasutan untuk membakar hotel tempat menginap para imigran pencari suaka, menyebarkan hasutan untuk membakar toko-toko Muslim, untuk membakar tempat ibadah, menghancurkan tempat ibadah. Ditangkap gara apa? Gara-gara menyebarkan informasi dengan jari mereka. Jadi jari pun sekarang ya menyebarkan informasi yang seperti sekarang di negara paling demokratis sekali itu nggak akan mereka anggap sebagai kritik. Dianggap sebagai ancaman keamanan, dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara. Tapi Pak, yang selama ini mereka katakan ya, ujaran kebencian mereka, fitnahan, hinaan, ya, cacian kepada presiden, kepada orang lain, itu mereka balut dengan yang namanya kritik. Itu bagaimana itu Pak ya? Mereka mengakui bahwa itu adalah sebuah kritikan katanya ya. Itu harus dilawan yang namanya disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian ini teman-teman ya. Itu merugikan banyak pihak yang gak bersalah teman-teman. Kita next. Anggota DPR. Kenapa anggota DPR tak tanggapi Refli Harun? Perkara selesai jika fokus pada keaslian Jokowi katanya. Anda ini membiarkan rakyat berdebat. Kenapa Anda tidak menggunakan hak Anda untuk melakukan inquiry, untuk melakukan penyelidikan, tidak menggunakan hak angket Anda? Ya. Karena sebagai institusi negara, dia pokoknya Refli yang paling pintar mengatur negara ini teman-teman. bisa menggunakan itu. Ya sekalian nitip ijazah Gibran, ya kira-kira begitu. Iya kan? Ini pengacara apa ini? Yang sekarang daripada Denny Indrayana meng-offer uang 100 juta rupiah, lebih baik sekutunya Denny Indrayana take ini. over oleh negara. Sehingga dengan out of the court itu, maka bisa jadi kemudian jalannya adalah menggunakan hak inquiry atau misalnya membentuk fact finding team, independent fact finding team. Tim pencari fakta independen. Kalau misalnya yang terlibat itu bukan Refli Harun, bukan Roy Suryo, bukan Firman, bukan Adi Darmawan, tapi orang-orang di luar sana yang berpikir objektif, ya kan? Bukan kita semua yang sudah berpihak, bisa jadi cepat masalah ini selesai. Ya kan? Kalian yang bikin lama, siapa sih yang sebenarnya memfitnah masalah Pak Jokowi? Ya, dan kemudian siapa yang bikin lama sampai Prapit sampai mau ke 14 katanya? Apa sih susahnya membuktikan ijazah itu palsu atau tidak? Kalau memang ada niat untuk itu. Maka terakhir Leo Tolstoy ngomong, dan saya ulangi lagi terus terang. Kalau tidak bohong, maka jalannya lurus, jujur. Tapi kalau kalau tidak bohong maka langsung saja straight to the point, ke pokok perkara. Kalau tidak bohong, langsung saja kalau kalian yakin, kalau kalian jujur, langsung saja masuk ke pokok perkara.
Ngapain pra peradilan sudah mau keempat, mau kelima lagi teman-teman ya? Ya, ngapain pra peradilan sampai berjilid-jilid seperti ini? Ya, kalau nggak bohong, jangan buat berbelit-belit. Langsung saja. Kalau kalian begitu yakin, kalian jujur, masuk saja di pokok perkara, uji semuanya di sana. Ngapain berbelit-belit? Ya, menunda-nunda agar supaya pokok perkara itu belum kunjung masuk ke dalam pengadilan pokok perkara, teman-teman. Ya. Kalau Anda bohong, Ini lagi jalannya berliku-liku. ngomongin diri mereka, dan teman-teman. lain sebagainya. Diperlukan banyak Bu Firman instrumen. nanya lagi, itu maksudnya Pak Jokowi? Iyalah. Dibutuhkan banyak instrumen, ya kan? Oh, nanya. Dibutuhkan banyak. Sebentar, ini kan closing statement. Kalian yang membutuhkan banyak instrumen, kalian yang memakai pra peradilan. Statement Kan? beliau ini statement sebagai kuasa atau statement pribadi? Nah, Oh, sebagai kuasa hukum dong. Kan gitu kan? Gimana? Kenapa saya bilang seperti itu? Yang disampaikan lagi ini dong. Ini semua kan kemana-mana. Begini. sedikit nggak apa, kalau Ini, ada. this is a closing jadi- statement, bro. Ya, Ya, oke. dengarkan saya. Oke, Ya, jadi karena itu saya katakan, ya kan, sudah pakai prinsip good governance, clean governance. governance. Siapapun yang tidak menggunakan prinsip itu, maka pasti ada apa-apanya. pakai bahasa Inggris terus. Biar kelihatan lebih maco kayaknya ya, lebih pintar teman-teman ya. Memang orang paling pintar di Indonesia. Paling pintar urus negara. Next aja. Berarti si Kesunarta melegalisir Agustus 2025. Sebenarnya Mas Roy ini omong-omong mau ngomong apa? 2025 bulan Agustus ijazah aslinya ada di mana? Tanggal 23 Juli seluruh pemirsa bersiara. Ngapain sih mau lakukan pembuktian di sini? Nah, kan namanya penggiringan opini saja yang mereka lakukan di sini teman-teman ya. Ini forumnya sudah tersedia di pengadilan, masuk saja pokok perkara dan uji semuanya. Apa yang kemudian menjadi bukti-bukti seperti ini seharusnya uji di pengadilan. Ngapain harus diuji ini? Apakah tujuannya untuk menggiring opini masyarakat? Untuk mempercayai bahwa apa yang mereka katakan ini adalah sesuatu yang benar tentang Pak Jokowi. Ngapain nggak langsung saja uji semuanya di pengadilan supaya fair? Ini ya. Buktikan Masih kata, saja ada 23 pengujian Juli seperti ini di 2025. sini teman-teman ya. Ijazah itu sudah disita Polda Metro Jaya 23 Juli 2025. Kalau kita melegalisir ijazah Mas Aiman, kita harus bawa ijazah aslinya atau enggak? bawah. Harus bawa. Berarti si Kesunarta melegalisir Agustus 2025. Berarti si Kesunarta melegalisir. Berarti si Kesunarta melegalisir. Itu dia pakai ijazah asli atau tidak? Dia lihat atau enggak? Kemarin kan udah dijelaskan. Nah, kalau ijazah aslinya berarti ada pinjem pakai dari Polda Metro Jaya, harus ada cartanya. Tapi sebentar saya mau tanya dulu, emang ada ijazah legalisir tahun 2025 Ada, saya Pak lihat. Firman? Untuk apa Pak Jokowi ijazah legalisir tahun 2020? Lihat aja. Oh, Pak Jokowi nggak merasa, nggak pernah menceritakan itu. Kalau nggak merasa berarti bohong. Sebelum Mas Roy Coba. Mas Roy mengatakan bohong. Iya, bohong kan? Sebenarnya Mas Roy ini omong-omong mau ngomong apa? Saya ingin Mau ngomong apa? Saya nggak ngerti. Kita kan Ngomong- bicara. ngomong apa? Tadi sudah ditanyakan, apakah yang disampaikan ini menyampaikan Mas Roy mau menyampaikan ijazah Pak Jokowi palsu? Tidak. Apakah Roy adalah kuasa dari Bon Jovi? Saya nggak tahu. Kan gitu. Apa ini Roy Suryo ini? Ijazah. Ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Pangkal tolak itu karena kebencian. Pangkal tolak itu karena kebencian itu. Ya, Oke, berapa Bapak bayar Aing, kos? Bapak Aing. Saya spill nggak ya? Tuh ini teladan ini buat anak-anak sekolah yang lain. Inspiratif Maba Unpad tolak bantuan kos Kang Deddy Mulyadi. Minta dialihkan ke yang lebih membutuhkan. Ini luar biasa. Keren. 13 juta per tahun. Siapa orang tua dari adik ini? Ya, Anda berhasil mendidik anak Anda dengan nilai yang luar biasa. Tahun. Keren, Iya. Udah keren. bayar. Udah dong. Oh, ya udah, aku nggak bantu. Kalau anak-anak lain, Pak bayar akun bantu akang Pak. Kayak gitu. Mau dibantu juga. Ini saya anak SMU, Pak. Hah? Saya anak dari Mandiri. Hah? Kenapa? Saya anak jalur mandiri, maksudnya Anak ya, jalur mandiri. kalau Bapak emang mau bantuin, bantulah anak-anak yang memang perlu dibantu. Keren. iya, keren. Keren Kawade. Keren, Tadinya, keren. tapi kamu hebat. Aku Tadinya aku salut mau sama bayarin Anda, kos Dek. kamu selama 1 tahun ke depan. Ini patut dicontoh teman-teman ya. Kamu tidak bersedia kan? Keren. Tidak bersedia kan? Ini Tidak, Pak. lihat mukanya teman-teman ya. Orang
yang mau mempekerjakan dia kalau dia udah lulus kuliah beruntung teman-teman. Beruntung karena orangnya berintegritas pastinya. Daripada Oke, saya, kamu tunjuk siapa yang harus aku bantu. teman-teman di sini ada nggak yang memang anak KIP atau perlu yang bantuan? rumahnya dari kampung banget, yang orang tuanya. Ya. Sok sini kamu, beri. Boleh sini. maju? Coba. Oke. Iya, kan banyak orang kaya yang miskin. Keren. Orang kaya, anak tadi udah kaya, tapi kaya. Maksudnya kaya akan nilai yang baik teman-teman. Good job orang tuanya, good job. Kalau ketemu Pak Jokowi nanti mau ngomong apa? Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Lucu banget. Ketemu Jokowi, hidup Jokowi. Kan memang hidup. Nanti kalau ketemu Pak Jokowi mau ngomong apa? Hidup. Pak Infoloker. Infoloker. Langsung minta kerjaan nih. Lord. Oke, terima kasih Mbak ya. Kita sudah pas berada di depan rumah Lord J. Hanya untuk bertemu Lord J kita ini. Lord J. Apa yang mendasari Mbak jauh-jauh dari Gunung Kidul ke sini? Mau lihat wujud asli yang Lord. sudah memimpin negara ini dengan sangat-sangat luar biasa. Wujud asli itu kayak jin atau apa ini? Wujud asli. Ngomong negara bobrok di depan rumahnya. Legendary Mbak. Apa-apa, ini kan kebebasan berpendapat. Berpendapat. Nanti kalau ketemu Lord J kita mau ngomong apa? Saya adalah wujud asli yang memilih Bapak 2 periode. Saya adalah wujud asli cahaya. Mantap, jujur tapi mengatakan negara ini bobrok. Apa-apa. Terima kasih ya Mbak ya. Oke. Pria Solo itu lagi. Akhirnya memes itu menjadi kenyataan dah. Iya. Karena biasa meme pria Solo itu lagi. Ini dia. Pria Solo itu. Kita mau buat kaos pria Solo itu teman-teman ya. Nanti saya update kepada kalian ya. Ya, saya akan update banyak teman-teman yang sudah request dari kemarin soal kaos pria Solo. Nanti kita akan desain, saya akan desain dulu teman-teman. Dan kemudian akan cetak beberapa misalnya 2 lusin dan itu kita akan buat limited edition agar supaya tidak banyak orang yang punya teman-teman ya. Hanya pendukung-pendukung saya, subscriber saya dan pecinta Pak Jokowi yang mempunyai itu teman-teman. Nanti kalian yang mau silahkan tulis di kolom komentar saya mau kaos pria Solo itu ya. Kita next dulu ke berita selanjutnya. Dr. Tifa tidak klarifikasi ya. Ini saya klarifikasi bahwa apa yang disampaikan oleh oknum FA ini sama sekali tidak benar dan betul-betul fitnah. Tujuannya apa? Memang mau menggeser gawang. Saya, Dr. Tifa dengan ya Refli Harun itu akan emosi, akan marah, kami akan somasi, lanjut kepada gugatan karena unsur pidana kan fitnah dan pencemaran nama baik dan dia pasang badan. Si FA ini pasang badan untuk kami tidak mau terganggu fokus mereka teman-teman ya. Dengan isu-isu yang dihadirkan oleh Farhad Abbas kemarin. Kita next. Kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi, Pak. Nah ini dimohon sebenarnya nggak harus capek masyarakat, nggak harus sampai berlarut-larut bertahun-tahun gini. Yang intinya ini kan penegakan hukum. Jelas. Kalau memang itu Jokowi memang punya jasa asli, ya tunjukkan ijazah asli. Kalau memang tidak ya tunjukkan tidak. Konsekuensinya hukum. Termasuk kami ini juga saling menduga. Tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya... Saksi dalam hal apa Pak? Anda berani menjadi saksi? Anda mempunyai bukti atau kesaksian apa yang mengatakan Pak Jokowi itu memang ijazahnya palsu? Apa yang Anda punya? Ijazah asli UGM, saya ditembak di depan. Astaga, teman-teman ya, etis nggak sih? Mereka mendatangi kepolisian Polda Metro Jaya di Barreskrim teman-teman. Lantas mengeluarkan perkataan seperti itu, mengatakan bahwa sesuatu yang belum mempunyai bukti, belum mempunyai keputusan hukum. Padahal ini kan sudah mau masuk ke dalam persidangan, sudah mempunyai forum yang tepat untuk Pak Jokowi datang menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ini sudah ada ranahnya yang
benar-benar itu adalah forum yang tepat untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Pak Jokowi pun sudah berkali-kali mengatakan akan ditunjukkan. Ngapain mereka ngotot ke sana, ke Barreskrim mengatakan bahwa saya siap menjadi saksi untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu, dan dia yakin kalau ijazah Pak Jokowi itu asli dari UGM, saya tembak di tempat di sini. Itu masuk akal nggak sih teman-teman, logika mereka dalam melihat proses hukum Pak Jokowi yang sedang berjalan ini teman-teman ya? Kalian tuntut aja Roy Suryo dan Tiva untuk nggak usah lah untuk masuk ke pra peradilan, langsung saja ke pokok perkara supaya apa yang kalian inginkan untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu terlaksana seperti apa yang kalian inginkan ya. Nggak ngerti logika mereka ini seperti apa teman-teman. Next. Orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Yang bilang, padahal astaga, kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan. Hei Rafli Harun, yang jahat itu mulut lu. Yang jahat tuh mulut lu. Ya, lu jadi kuasa hukum, akhirnya itu klien lu ke penjara semua itu, Dr. Tiva sama Roy Suryo. Yang jahat tuh bacot lu, Rafli Harun. Ya, kenapa gue bilang jahat? Karena lu justifikasi gak ada alasnya. Yes. Lagian Jokowi mau nunjukin ijazah depan lu. Jokowi udah jadi rakyat biasa, nggak ada kewajiban dia untuk nunjukin ijazah. Yes. Kalau Jokowi itu presiden, baru bisa nunjukin ijazahnya demi kepentingan umum. Tapi itu juga terbentur dengan undang-undang konstitusi, bos. Apa itu undang-undang konstitusi? Dalam pasal-pasal konstitusi, pasal 7A, 7B, lu buktiin dulu kesalahan Jokowi waktu dia menjadi presiden. Tapi masalahnya itu terbentur dengan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kebijakan dan kewenangan jaksa. Ya, kekuasaan jaksa di dalam pasal 35C yang diperbarui dari undang-undang terbaru, Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang kejaksaan. Lalu Perja nomor 1 tahun 2023. Ya, Perja nomor 1, kalau saya Perja nomor 11 sampai nomor 1 tuh. Ya. Di situ nggak bisa Jokowi diperiksa maupun wakilnya. Lagian siapa juga teman-teman yang mengulur waktu, dia mengatakan jalannya berliku, embos lah, cap. Nah itu mereka yang timbulkan fitnahan, nggak ada embos, cap merah dan sebagainya teman-teman. Aneh logika berpikir Rafli Harun ya. Apakah pengacara bisa menuduh-nuduh seperti itu tanpa ada bukti yang konkret teman-teman ya? Aneh, si paling pintar teman-teman ya. Tapi itulah dia. Mungkin sakit hati atau apa kepada Pak Jokowi sehingga itu serangannya, kata-katanya itu begitu tajam sekali ya pada Pak Jokowi teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian semua tentang berita-berita yang kita sajikan hari ini? Silahkan teman-teman berikan komentar kalian kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys and God bless you. Bye guys.